Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini nama saya Zulham Effendi. Saya akan melakukan prosedur NGT atau nasogastric tube atau pemasangan sonde. Nah, prosedur ini dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan di dalam menelan dan juga memiliki keterbatasan untuk melakukan proses pencernaan makanan. Nah, untuk prosedur ini kita akan melakukan dengan beberapa tahapan. Nah, setelah kita jelaskan prosedur tadi, maka hal yang pertama adalah kita akan mempersiapkan diri dengan menggunakan alat pelindung diri. Nah, sebelum kita menggunakan alat pelindung diri, ada dua kategori pasien. Yang pertama adalah pasien yang sadar. Nah, jika pasien sadar, maka kita jelaskan dengan standar operasional prosedur dengan identifikasi pasien. Pak, baiklah, pada siang hari ini saya akan melakukan pemasangan NGT atau sonde, di mana Bapak tidak bisa menelan makanan, ada keterbatasan Bapak, maka saya akan bantu Bapak akan memasukkan sonde melalui hidung. Sesuai dengan standar keselamatan pasien, Bapak sebutkan nama dan nama ibu kandung sambil kita memegang tangan yang ada gelang identifikasi pasien. Ketika dia menyebutkan nama, maka kita cocokkan dengan identitas yang ada di gelang. Ya. Setelah dia sebutkan ternyata cocok, maka identifikasi sudah kita lakukan dengan baik. Baik, setelah itu maka kita persiapkan APD. Kemudian yang pertama adalah kita lakukan dengan pemasangan celemek. Celemek digunakan ketika ada risiko cairan tubuh yang akan bisa saja terkena ke bagian petugas atau perawat. Maka untuk menghindari itu kita harus menggunakan celemek ini. Nah, setelah kita pasang celemek, maka kita posisikan pasien. Nah, posisi pasien adalah posisi 30 derajat, kepala lebih tinggi daripada bagian tubuhnya yang lain. Maka kita tinggikan dengan menggunakan, jika tempat tidurnya ada tempat tidur elektrik, maka kita tinggikan. Nah, kalau tidak ada, maka kita bisa meninggikan dengan menggunakan bantal, ya. Nah, setelah posisi kepalanya lebih tinggi daripada tubuh yang lain, maka kita lakukan dengan meletakkan berlak pengalas di bawah dagu si pasien. Tujuannya adalah menghindari adanya cairan yang akan keluar dari mulut atau hidung pasien pada saat kita melakukan pemasangan. Dan ini bisa saja terjadi ketika pasien ini refleks, baik itu batuk atau bersin. Nah, setelah posisi pasien dan kita sudah memasang perlak, maka kita perawat adalah cuci tangan. Di tangan kita menggunakan hand rub. Selanjutnya kita sudah melakukan cuci tangan. Selanjutnya maka kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang kita gunakan adalah sarung tangan yang steril. Nah, karena ini prosedurnya adalah steril, maka kita menggunakan sarung tangan. Kemudian peralatan kita dekatkan ke dekat pasien seperti bengkok. Selanjutnya berikutnya adalah kita membersihkan lubang hidung yang akan kita pasang sonde. Nah, kita menggunakan alat yang tersedia di dalam bak instrumen kecil. Maka kita ambil cotton bud, lalu kita bersihkan hidung pasien. Nah, bisa kita
memegang bagian kepala pasien sambil kita meminta pasien hiperekstensi dengan bagian mulutnya, hidungnya terbuka ke atas. Kita pilih salah satu bagian hidung yang akan kita pasang tadi dengan gerakan memutar atau sirkuler boleh, dan tidak bolak-balik. Ya. Nah, jika terdapat banyak sekret, bisa kita ganti dengan ujung sisi yang lain. Nah, di sini saya memilih hidung yang bagian kiri. Nah, jika dia sudah kering dan terlihat sudah bersih, maka kita hentikan. Nah, berikutnya adalah kita akan mengukur berapa jarak pemasangan dari NGT atau sonde tersebut. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita ambil sondenya dulu. Nah, sonde atau NGT ada beberapa ukuran. Yang pertama ini ukuran dipakai untuk dewasa. Yang ini dipakai untuk bayi. Ya. Nah, cara kita mengukur, kita buka dulu kemasannya. Nah, di sini bisa terlihat, sebenarnya tinggal kita robekkan. Nah, kita tetap menggunakan prosedur steril, artinya tangan kita harus bergerak supaya ini jangan sampai menyentuh bagian bed atau tempat tidur yang lain. Setelah kita bersihkan lubang hidung, maka kita ukur berapa panjang sonde yang akan kita masukkan. Karena masing-masing orang berbeda anatomi dan panjang saluran pernafasan. Yang pertama adalah caranya kita mengukur dari dahi, kemudian kita belokkan ke ujung dari telinga. Nah, telinga. Kemudian dari puncak hidung sampai prosesus sifoideus. Nah, di sini. Setelah kita dapatkan ukurannya, maka kita berikan penanda dengan menggunakan pulpen atau spidol. Nah, setelah kita tandai, kemudian kita kasih jeli. Caranya tangan kiri kita memegang dengan bagian melingkar. Jeli kita berikan sebanyak 10 sampai 20 cm. Nah, kita bisa menggunakan kain kasa. Kita ambil dari atas ke bawah. Kemudian kita tambahkan, karena jeli ini digunakan untuk atau mencegah supaya tidak terjadi iritasi pada bagian submukosa di bagian hidung dalam. Nah, setelah itu kita akan memasukkan sondenya dengan cara kita bisa menggunakan pinset, bisa juga dengan menggunakan tangan. Nah, sekarang saya menggunakan pinset. Nah, ketika pasien itu sadar, kita harus bisa berkomunikasi ke pasien. Karena kalau pasien itu sadar, dia akan merasakan benda asing masuk ke dalam bagian kulit atau submukosa hidungnya, maka dia akan terasa tidak nyaman. Bisa terasa geli atau merasa kesakitan. Maka untuk itu ketika kita akan memasukkan, kita berkomunikasi dengan pasien. Pak, tolong nanti ketika sondenya masuk, selangnya masuk, Bapak tarik nafas dalam secara bertahap. Jangan ditahan. Kalau Bapak tahan, maka sondenya tidak akan masuk ke dalam lambung. Kita masukkan sampai tadi ke batas yang sudah kita tandai dengan menggunakan pulpen tadi. Buka mulutnya, Pak. Baik, sudah masuk. Ya. Kuncinya adalah komunikasi. Jadi kritisnya di sini ketika kita berkomunikasi dengan baik pada pasien sadar, maka sonde kita akan masuk dengan benar. Nah, cara yang kedua adalah ketika pasien kita tidak sadar. Nah, bagaimana caranya?
Cara yang kedua, jika pasien kita tidak sadar, kita menggunakan sudip lidah. Gunakan sudip lidah. Nah, tangan kiri kita menekan sudip lidah. Baik. Tangan kiri kita menekan sudip lidah membuka rahang. Tujuannya supaya dia tidak menahan. Baik, kita masukkan. Nah, kalau pasien tidak sadar, kita tidak bisa mengajak berkomunikasi, maka kita buka mulutnya, lidahnya, supaya lidahnya tidak dia telan dan tidak terjadi ada hambatan ketika kita memasukkan. Ya. Nah, itu pada pasien tidak sadar kita menggunakan sudip lidah. Ya. Nah, pada kasus ini pasiennya sadar. Nah, setelah masuk, maka baik, setelah masuk kita klem. Kita sudah memasukkan sonde yang kita tuju adalah lambung. Nah, bagaimana cara kita memastikan sonde ini masuk ke dalam lambung, tidak masuk ke dalam organ yang lain seperti paru atau lain sebagainya? Caranya kita bisa menguji dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita menggunakan cairan yang ada di dalam. Kemudian kita masukkan ujung dari sonde itu ke cairan. Nah, caranya kita buka klem tadi. Jadi kita mengklem itu tujuannya adalah supaya udara yang ada di atmosfer luar tidak masuk ke dalam tubuh. Kalau udara masuk ke dalam, berarti dia akan menyebabkan gangguan pada paru pasien. Nah, tujuan tadi kita adalah menguji apakah sonde sudah masuk ke lambung. Yang pertama adalah kita masukkan ujung dari sonde itu ke air dan masuk permukaannya. Nah, lihat di permukaan air itu apakah ada gelembung. Kalau ada gelembung, berarti sonde itu atau selang sonde masuk ke dalam paru. Tapi kalau tidak ada gelembung, berarti selang sonde atau NGT-nya masuk ke dalam lambung. Ya, itu cara yang pertama. Kita klem dulu. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan stetoskop. Nah, kita letakkan stetoskop kita pada kuadran kiri atas, ya, kuadran kiri atas. Jadi ada 4 kuadran kiri atas kanan, atas kiri, bawah kanan, bawah kiri. Kita letakkan di kuadran kiri atas. Kemudian kita buka klemnya. Nah, setelah kita buka klem, lalu kita hubungkan dengan kita buka udara sekitar 20 cc. Kemudian kita hubungkan dengan selang tadi, lalu kita tekan. Nah, kalau tidak ada bunyi, berarti dia sudah masuk ke dalam lambung dengan benar. Nah, itu cara yang kedua. Bagaimana kita menguji apakah selang itu sudah masuk ke dalam lambung. Nah, kita klem dulu. Cara yang ketiga adalah kita ambil ujung dari selang sonde tadi. Jangan lupa untuk selalu mengklem dengan cara seperti ini. Kita hubungkan dengan ujungnya. Lalu ini ya, kita tarik cairannya.
Nah, kita tarik cairannya sekitar 20 cc. Jika cairannya berwarna kehijauan, berarti dia masuk ke dalam lambung. Jika cairan yang tertarik oleh spet 50 cc ini cairannya berwarna hijau, maka dia masuk ke dalam lambung. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah kita lakukan pemasangan sonde atau NGT, dan sebelumnya kita sudah pastikan NGT sonde masuk ke dalam organ lambung, tidak ke dalam paru atau organ lainnya, dengan mengetes dengan 3 cara tadi, atau menguji dengan 3 cara. Nah, sekarang kita lakukan fiksasi dengan tujuan NGT-nya tidak terlepas. Nah, kita lakukan yaitu di area bagian hidung dengan menggunakan teknik menyilang. Kita harus hati-hati karena kita menggunakan sarung tangan yang berbahan karet, sehingga kita upayakan kita tetap memakai sarung tangan menggunakan prinsip sterilitas, dan juga tidak terjadi robekan pada sarung tangan atau handscoon. Nah, itulah cara kita melakukan fiksasi sementara. Nah, makanan cair yang kita gunakan, ya, makanan cair yang kita gunakan adalah makanan seperti susu ataupun nutrisi apa saja yang sudah dalam bentuk cairan, ya. Nah, cairan makanan yang berbentuk cairan yang akan saya berikan sekarang adalah susu cair. Nah, untuk itu sebelum kita masukkan makanan cair, kita menggunakan spet 50 cc, ya, spet 50 cc kita gunakan. Nah, caranya, makanan cair tadi, susu, kita ambil sebanyak bisa 30 cc. Nah, setelah kita ambil 30 cc, maka ingat, setiap kita akan memasukkan atau kita harus melakukan klem. Tujuannya adalah mencegah supaya udara luar tidak masuk ke dalam lambung atau paru, yang bisa mengakibatkan refleks batuk pada pasien. Nah, kita masukkan secara perlahan. Kita lihat apakah dia masuk, ya, masuk. Kemudian kalau pasien itu sadar, bisa berkomunikasi dengan pasien dengan baik, ya. Nah, setelah masuk dengan baik, kita perhatikan dietnya berapa cc. Jika dietnya itu 100 cc, maka kita bisa ambil 2 kali pengambilan, ya, 2 kali pengambilan, karena spetnya ini spet 50 cc. Berarti 2 kali kita ambil ke dalam sediaan gelas. Nah, kalau dia sudah kita ambil sekali lagi, kemudian kita masukkan, kemudian kita buka klemnya dengan baik. Tujuannya tadi supaya dia tidak masuk udara dari luar. Nah, setelah masuk seperti ini, kita klem dulu. Kita klem dulu. Kita klem. Sudah kita klem, kita bilas. Kita bilas dengan menggunakan cairan hangat. Nah, ini gelas yang satu lagi bisa cairan hangat. Sudah kita masukkan tadi. Kita ambil kira-kira 30 sampai 40 cc. 30 sampai 40 cc. Nah, sudah kita masukkan 30 sampai 40 cc. Kita buka klem dengan baik.
Ingat, klaimnya jangan dilupakan. Nah, ya ini air, maka kita bilas dengan cairan hangat. Ya, jangan cairan hangat sampai habis. Nah, kita klaim. Nah, setelah masuk dan diet yang diberikan itu sudah sesuai dengan anjuran atau terapi yang sudah dianjurkan, maka selesai kita memberikan diet pasien. Tadi kita sudah sampai ke tahapan memberikan makanan melalui selang NGT atau nasogastric tube atau sonde dengan makanan atau dietnya adalah makanan cair, yaitu berupa susu sesuai dengan anjuran yang telah kolaborasikan dengan tim gizi. Kemudian setelah kita berikan, maka kita sekarang akan melakukan evaluasi. Nah, setelah pertama kita lakukan evaluasi setelah pemasangan GT. Yang pertama adalah posisinya tadi adalah 30 derajat, posisi kepala lebih tinggi daripada bagian tubuh yang lainnya dan juga kaki. Kemudian kita observasi bagaimana pasien, apakah merasakan nyaman atau tidak nyaman, atau malah batuk, atau merasa gelisah. Karena ada beberapa pasien yang memang gelisah ketika dipasang GT. Nah, kalau pasien merasa gelisah, maka kita bisa berikan unsur kenyamanan itu dengan berkomunikasi kepada pasien, ya. Bisa dengan teknik distrasi atau pengalihan perhatian atau lain sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah kita evaluasi, maka kita ambil perlak pengalas dari bawah dagu pasien, kemudian kita letakkan ke tempatnya. Selanjutnya kita ambil alat dalam baki, inilah tindakan atau prosedur untuk pemasangan NGT dan juga pemberian makanan cair melalui nasogastric tube atau sonde. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.